Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezeki kita, dimudahkan urusan-urusan kita. Amin. Sahabat motivasi religi, ada 3 cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempat kami ambil ilmunya dari salah seorang ustadz yang pernah berceramah di salah satu masjid di Bukit Tinggi ya, ataupun berkhutbah Jumat. Jadi kata beliau, ada 3 cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama adalah dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Kita tahu sholat adalah wajib. Bagi siapapun melaksanakannya akan mendapatkan pahala. Dan bagi siapa yang meninggalkan sholat ini, ia akan mendapatkan siksa ataupun hukuman. Nah, sholat ini adalah perkara utama agar kita dekat dengan Allah. Inilah cara yang paling utama, paling afdol. Karena sholat nanti akan menjadi amal yang pertama kali dihisab. Walaupun seorang melaksanakan ibadah lain seperti sedekah, zakat, umroh, haji, berpuasa, namun tidak melaksanakan sholat atau sholatnya tidak bagus, maka amalan lain ini dianggap tidak bagus. Maka jangan pernah kita tinggalkan sholat walaupun 1 kali. Yang sudah balik, kita ajarkan anak-anak kita ajak mereka untuk sholat. Dan kita sebagai orang tua juga melaksanakan sholat. Inilah kunci utama kita agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, yang kedua adalah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitabullah, kitab Allah, kalamullah, perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka membaca Al-Quran ini menjadi jalan untuk kita agar dekat kepada Allah. Dan selalu membaca Al-Quran di rumah-rumah kita. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu akan menjadi sarang setan, sarangnya keburukan mungkin, ataupun kita melihat ada pertengkaran suami istri, anak-anak yang tidak bisa diatur. Bisa jadi Al-Quran tidak dibacakan di rumah. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk kita, hudan linnas, pedoman hidup kita, peta hidup kita. Mana mungkin kita sampai pada suatu tempat kalau kita tidak menggunakan peta ini. Maka setelah sholat kita memperbanyak membaca Al-Quran. Jangan jadikan rumah kita itu seperti kuburan. Maka bacalah Al-Quran di rumah kita. Insya Allah rumah kita akan bercahaya, sejuk. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan, kata Rasulullah SAW. Sahabat semua, yang ketiga yaitu zikrullah. Cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak berzikir, mengingat Allah. Hati akan menjadi tenang dengan mengingat Allah. Pikiran lapang dengan mengingat Allah. Kita akan dekat dengan Allah dengan mengingat Allah, dengan zikir. Mungkin kita harus memperbanyak zikir-zikir utama ya. Perbanyak istighfar kita. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan zikir-zikir lain termasuk sholawat. Perbanyaklah sholawat. Nah, inilah 3 poin utama untuk seorang muslim agar dekat dengan Allah. Dan jalan-jalan lainnya juga bisa, namun utamakanlah jalan ini. Sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan, laksanakan. Ajak anak kita dan saudara-saudara kita yang lain, istri kita. Kemudian baca Al-Quran di rumah kita. Ajak anak istri kita untuk membaca Al-Quran. Bisa itu di malam hari atau siang hari, terutama waktu maghrib. Bacalah surah-surah yang dianjurkan di malam hari seperti Al-Muluk, kemudian Al-Waqi'ah, Ar-Rahman. Itu banyak fadilah atau faedahnya insyaallah ya. Kemudian banyak berzikir. Jangan pernah kita lalai. Rasulullah itu tidur seperti kita, tetapi hatinya tidak tidur.
beliau selalu mengingat Allah, beliau selalu berzikir kepada Allah. Saya pernah membaca suatu riwayat bahwasanya setan itu hanya takut kepada orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi hati kita ini bisa jadi tempatnya, sarangnya setan. Maka untuk mengusirnya, maka isilah dengan kalimat Allah, kalimat zikrullah, berzikir kepada Allah. Maka jika hati kita dipenuhi kalimat-kalimat Allah, kalimat thayyibah, maka setan tidak mungkin bersarang di hati kita. Insyaallah sahabat jangan lupa mensupport channel ini ataupun akun ini. Mudah-mudahan kami bisa terus memberikan motivasi seputar agama, motivasi beramal, motivasi hidup bahagia dunia akhirat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang kesalahan. Kami hanya menyampaikan hidayah itu mutlak milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.